melihat situasi yang terjadi hari-hari ini, maka kita sedang, saudara dan saya sedang ada pada hari-hari terakhir. Dan Alkitab berkata pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Apa artinya? Artinya bahwa Roh Kudus akan dicurahkan secara besar-besaran kepada semua manusia, kepada semua golongan akan menerima roh, saudara-saudara. Dan saudara perhatikan, kalau saudara melihat tanda-tanda yang terjadi, ini adalah hari-hari terakhir di mana Roh Kudus akan dicurahkan secara besar-besaran di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Perhatikan, kalau ada hujan yang besar, hujan yang lebat luar biasa dan bisa mendatangkan banjir. Saudara perhatikan, hujan yang besar yang bisa mendatangkan banjir, maka itu hujan tidak akan datang tiba-tiba, tapi hujan itu akan diawali dengan awan yang gelap. Jadi awan yang gelap itu menjadi tanda awal akan datangnya hujan yang besar, saudara. Apa artinya awan gelap? Awan gelap itu berbicara mengenai goncangan atau masalah yang besar, saudara. Dan Yoel pasal 2 ayat 30 menjelaskan kepada kita bahwa sebelum Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran kepada semua manusia, akan diawali, akan ditandai dengan goncangan di langit dan di bumi. Saya ingin saudara menangkap pesan ini dengan baik sekali, saudara. Sebelum datangnya hari Tuhan, sebelum Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang muda maupun yang tua, semua akan menerima roh ini. Akan diawali dengan goncangan baik di langit dan di bumi. Dan sadarlah COVID-19 ini, yang merupakan sebuah kondisi global, ini adalah tanda awal akan terjadinya hujan yang lebat. Terima kasih buat amin. COVID-19 ini bagaikan awan yang besar, yang pekat. Dan ini adalah tanda awal dari hujan yang lebat. Hujan yang lebat itu bisa berbicara mengenai pekerjaan Roh Allah yang luar biasa, datangnya hari Tuhan. Tapi juga bisa berbicara bagaimana saudara dan saya akan mengalami berkat yang luar biasa. Sebab hujan itu berbicara langit terbuka, surga terbuka, dan berkat Tuhan dicurahkan. Maka COVID-19 menjadi tanda Roh Kudus akan dicurahkan besar-besaran. Dan I believe, saya percaya, bentar lagi hujan akan lebat di hidup saya. Hujan akan lebat dalam keluarga saya. Hujan akan lebat di dalam bisnis saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu, maka sebagai gereja Tuhan, kita harus menyiapkan diri kita, saudara. Sebab pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat akan terjadi hari-hari ke depan. Hari-hari ke depan akan terjadi pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Karena itu siapkan dirimu dengan baik. Goncangan yang besar terjadi, Tuhan itu memberikan rohnya kepada gerejanya, yang disebut dengan Parakletos, sebagai penolong, supaya di tengah goncangan saudara dan saya tetap tenang. Sebab kita punya kekuatan yang bisa memberikan kita kekuatan, yang bisa memberikan kita penghiburan, namanya Roh Kudus. Yoel pasal 2 ayat 32 kita berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amen. Jadi saudara, sekalipun datangnya hari Tuhan, perhatikan, sekalipun datangnya hari Tuhan, akan terjadi goncangan baik di langit maupun di bumi. Anak Tuhan gak usah takut, anak Tuhan gak usah gelisah, gak usah resah dan gelisah. Karena kita berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amen. Saya percaya saudara, di masa-masa goncangan ini akan ada begitu banyak orang datang kepada Yesus. Saudara, COVID-19 menyatakan, membuka mata kita untuk supaya kita sadar bahwa tidak ada satupun kekuatan yang bisa menjadi pegangan kita. Hanya satu, only one, hanya satu yang bisa menjadi pegangan kita. Itu namanya Yesus. Amen. Siapa namanya? Yesus. Siapa yang bisa menjadi pegangan hidup kita? Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Semua goncangan yang terjadi, awan pekat yang sedang terjadi,
kondisi itu hanya satu nama yang bisa menjadi pegangan kita. Jadi saudara harus percaya bahwa di masa krisis ini, di masa COVID-19 ini, Roh Kudus sangat berperan penting dalam hidupmu. Supaya engkau bisa kuat, engkau dan saya, kita butuh Roh Kudus. Kata, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu penolong yang lain. Kata penolong yang lain ini menggunakan dalam bahasa Yunani menggunakan dua kata. Yang pertama allos dan yang kedua heteros. Nah, saudara lihat saya ke depan. Saya ingin memberikan gambaran, sebuah ilustrasi supaya saudara dapat menangkap pesan Tuhan, supaya hari-hari ke depan kita tidak akan pernah takut, sebab kita punya Roh Kudus yang pasti menolong saudara dan saya. Lihat saya ke depan. Ini dua botol, saudara-saudara. Saya kupas kulitnya supaya tidak ada merek yang dipromosi. Dalam bahasa Yunani yang lain, kata yang lain, Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu penolong yang lain. Penolong yang lain artinya selain Yesus ada penolong yang lain, saudara. Nah, dalam bahasa Yunani kata yang lain itu menggunakan dua kata. Ada allos dan heteros, saudara. Allos dan heteros. Nah, kalau allos itu menunjukkan begini, yang lain, oke, ini saya punya botol, saya butuh botol yang lain. Saya butuh botol yang lain, tapi memang ini lain, tapi jenisnya sama, sifatnya sama, oke. Nah, ini namanya allos. Dalam bahasa Yunani allos, katakan bersama saya allos. Ini yang lain, tapi sifatnya sama, jenisnya sama, oke. Dalam bahasa Yunani yang heteros, yang lain, saya butuh yang lain. Ini botol juga, saudara. Ini botol tapi jenisnya berbeda, sifatnya berbeda. Ini namanya heteros. Katakan bersama saya heteros. Nah, saudara perhatikan, dalam Injil Yohanes pasal 14 tidak menggunakan kata heteros, jenis yang lain, tetapi berbeda sifatnya. No. Dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata allos, artinya penolong yang lain, tapi sifatnya sama, jenisnya sama. Yesus dan Roh Kudus sifatnya sama. Ya. Apa artinya, saudara? Artinya bahwa sekalipun Yesus naik ke sorga, tapi saudara dan saya tidak perlu takut, sebab ada Roh Kudus yang bisa